Kemudian kita akan lihat lagi informasi yang satu ini terkait pencurian peralatan sholat di sebuah masjid di Kota Batu, Jawa Timur yang terekam kamera pengawas atau CCTV. Diduga pelaku merupakan pasangan suami istri. Pencurian barang milik Masjid Nurul Huda di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur kembali terjadi. Kedua pelaku yang diduga pasangan suami istri ini terekam kamera pengawas saat memasuki masjid. Pelaku pria mengenakan celana pendek sedangkan pelaku perempuan mengenakan jaket penutup kepala. Berbeda dengan kasus yang terjadi sebelumnya, pencurian kali ini tidak mengambil uang atau barang berharga yang berada di area masjid. Namun kedua pelaku justru membawa kabur peralatan sholat masjid setempat. Pengurus masjid telah melaporkan kejadian ini ke polisi karena kasus serupa terus terjadi dan hingga kini belum ada satupun pelaku yang berhasil ditangkap. Ustaz, ini mencuri saja sudah merupakan tindakan, merupakan dosa begitu. Betul. Kemudian ini perbuatan dosa tersebut justru dilakukan di masjid juga. Nah ini kita tidak tahu mungkin apa-apa penyebab kedua tersangka atau kedua pelaku ini melakukan pencurian hal tersebut, tapi tetap saja Ustaz ini adalah dosa tuh. Bagaimana menurut Ustaz? Betul. Jadi ini tergolong pelaku yang disebut dengan as-sariqah, pencurian Dan itu termasuk pidana Islam yang kalau di dalam hukum Islam itu ada hukuman yang namanya potong tangan Walaupun dalam pelaksanaannya itu dengan syarat-syarat yang begitu sangat ketat Tetapi Islam juga mempertimbangkan ketika sanksi pidana itu akan diterapkan, apa motifnya? Nah, apakah karena himpitan ekonomi, ataukah dia ingin melakukan ibadah tapi tidak punya mukena dan lain sebagainya? Itu motifnya perlu ditelusuri Jadi penerapan sanksi pidana dalam pandangan Islam pun mempertimbangkan itu. Pernah dulu Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada masa pacaklik berkepanjangan itu tidak menerapkan hukum potong tangan. Kenapa? Karena patut diduga orang yang mencuri saat itu karena dilatar belakangi oleh himpitan ekonomi. Nah dari sini saya kira kita bukan hanya mengecam tindakan pencurian yang memang itu tidak dibenarkan oleh agama dan oleh nilai kemanusiaan. Kita tidak boleh hanya berhenti pada mengecam tindakan pencuriannya itu, tetapi kita juga perlu mengantisipasi dan mengobati, mencarikan solusi agar jangan sampai orang itu mencuri. Apalagi kalau mencurinya itu karena motif dia mau beribadah tapi tidak punya pakaian misalnya. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab tetangga, masyarakat kita bersama Bagaimana agar tindakan mencuri itu tidak terjadi. Baik. Orang jangan sampai mencuri jadi kita juga harus lihat latar belakangnya apa. Tetapi sekali lagi itu tidak dibenarkan, tidak karena dia mencuri. Betul.